Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Saat ini di tempat saya sedang hujan lebat. Semoga tidak ada kendala secara teknis sampai selesainya acara IG Live malam ini. Baik, judul malam ini adalah Employee Experience sebagai kunci untuk retensi karyawan. Bagaimana sih cara kita sebagai orang HR untuk membangun retensi karyawan gitu. Nah, ketika kita bicara retensi gitu ya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena dari studi yang dikeluarkan oleh HRM gitu ya, itu mengatakan bahwa kalau satu orang karyawan kita resign atau keluar dari perusahaan, maka kerugian kita itu sekitar 6-9 bulan gaji karyawan itu. Kebayang ya? Jadi kalau satu karyawan itu keluar dari perusahaan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya itu kisaran 6-9 bulan gaji karyawan itu. Jadi itu biaya yang harus kita keluarkan. Itulah kenapa yang namanya retensi menjadi isu yang krusial untuk kita perhatikan sebagai praktisi HR. Itu biayanya yang bisa dihitung. Selain itu, ada faktor emosi, ada faktor motivasi. Kalau kita di dalam perusahaan, ada karyawan-karyawan, khususnya yang bagus-bagus, yang talent-talent itu cepat pindah, gitu ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Mengucapkan selamat. Selamat ya, akhirnya kamu udah lulus ya. Gitu ya. Jadi itu membuat yang lain akan dalam tanda kutip merasa penasaran. Memangnya di luar itu berapa sih gajinya? Peluang saya di luar ada nggak ya? Mulai tuh iseng-iseng buka Jobstreet, buka LinkedIn gitu ya, update CV dan sebagainya gitu ya. Itu yang terjadi secara fakta. Nah, hasil riset yang dilakukan oleh Paycor tahun 2024, jadi ini adalah perusahaan perangkat lunak HR yang dia punya klien itu di seluruh dunia gitu ya. Si Paycor ini mengatakan dari hasil riset yang dia lakukan, 51% karyawan global, 51% karyawan global itu saat ini mengaku sedang mikir-mikir, sedang mempertimbangkan untuk keluar dari perusahaan, untuk pindah kerja, 51%. Sehingga ini yang kita sebagai orang HR yang mengelola orang, mengelola SDM itu harus mulai jeli nih, gitu ya, menangkap fenomena-fenomena, menanggapi hasil riset, apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan. Mari kita bicara dulu, kenapa employee retention. Kalau kita bicara retensi karyawan, apakah semua karyawan patut dan layak untuk kita pertahankan? Jawabannya enggak. Kalau saya mengelola orang dari yang ratusan sampai puluhan ribu karyawan yang pernah saya kelola gitu ya, itu kalau karyawan yang keluar itu yang B aja, apalagi kalau Deadwood yang nggak bagus, alhamdulillah. Yang harus kita lakukan retensi, strategi retensi kita itu adalah kepada karyawan-karyawan yang kita nilai sebagai talent. Talent itu apa? Dia performanya bagus, dia potensinya bagus. Inilah yang seharusnya kita retain. Karyawan-karyawan para talent ini yang harusnya kita retain. Jangan sampai orang ini keluar, gitu kan? Jadi, gitu ya, kembali lagi gitu. Kalau kita bisa melakukan retensi itu harus spesifik, sedapat mungkin strategi kita tujukan kepada para talent di organisasi. Jadi bukan semua karyawan gitu ya. Nah, kenapa sih dari mana employee retention ini gitu ya? Employee retention ini kalau kita bicara itu berangkatnya dari pengalaman individu. Kalau kita bicara pengalaman teman-teman, itu kan sifatnya subjektif ya. Gitu ya, bisa jadi misalnya kayak saya orangnya dulu besar karir di korporasi besar di swasta gitu ya, kemudian saya berkarir di plat merah yang kemudian dihadapkan dengan birokrasi, itu karakter saya nggak masuk tuh gitu ya, walaupun dikasih posisi tinggi tapi nggak masuk tuh di saya gitu kan. Jadi
ketika itu sifatnya subjektif. Jadi ini penting banget untuk kita perhatikan. Kalau kita bicara employee experience, itu definisinya adalah keseluruhan interaksi kita, perasaan kita, dan persepsi kita pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita dengar, pada apa yang kita rasakan dalam keseharian di dunia kerja. Dalam keseharian di dunia kerja. Jadi, gitu ya, ini saya sedikit melompat ke strateginya. Jadi, kalau perusahaan punya tagline, kalau organisasi punya visi, misi, nilai-nilai, budaya organisasi, terus ditulis besar-besar, gitu ya, dipajang di tempat strategis, kemudian hire konsultan training, gitu ya, yang investasi yang tidak murah, gitu ya, untuk memberikan training di dalam kelas-kelas terkait dengan budaya organisasi. Believe me, saya udah kenyang di organisasi, gitu ya. Yang paling dilihat orang, yang paling dirasakan orang, yang dipercaya oleh karyawan kita, bukan apa yang dipelajari di dalam kelas, tetapi yang dipercaya oleh karyawan kita adalah bagaimana atasan memperlakukan dia. Bagaimana kebijakan dari para atasan, kebijakan dari organisasi untuk mengatur apa? Misalnya, kita perlu komunikasi aktif, atau kita perlu untuk openness, kita perlu untuk learning, kita perlu untuk apapun itu. Integritas lah, gitu ya. Saya pernah mendapati organisasi yang tagline integritasnya luar biasa. Oh, kita harus berintegritas, bla 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 bla. Tapi ternyata di level kedua pada main jadi vendornya perusahaan. Nggak usah jauh-jauh. Jangan di vendor, nggak usah jauh-jauh. Leadernya hari ini ngomong apa, behaviornya apa. Antara apa yang diucapkan oleh leader dengan apa yang dilakukan oleh leader dengan apa yang menjadi kebijakan leader, itu sudah berbeda saja. Maka training yang ratusan juta terkait dengan integritas itu useless, gitu ya. Jadi itu pengalaman, itu employee experience. Kita orang HR harusnya dalam day to day-nya kita meng-create sistem, gitu ya. Kalau training itu hanya tambahan lah, kalau saya bilang itu kan training itu dampaknya 10% ya. Kalau sekarang berapa? 20% kalau nggak salah ya, gitu ya. Yang yang kita harus bangun adalah sistem untuk menciptakan pengalaman karyawan atas apa? Atas perlakuan perusahaan kepada dia, atas perlakuan lingkungan sosial kepada dia. Itulah yang menjadi kunci untuk dia bisa retain, dia bisa betah di perusahaan kita, gitu ya. Nah, kalau kita bicara itu, sebetulnya apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi karyawan kita ini betah nggak sih di perusahaan kita? Satu, kita bicara lingkungan kerja sama budaya, gitu ya. Orang itu, karyawan itu paling nyaman kalau dia bekerja di suatu lingkungan yang dia merasa aman secara psikologis. Aman secara psikologis itu apa? Saya bisa bicara tanpa dihakimi. Saya bisa bertanya, walaupun mungkin di dalam meeting pertanyaannya dalam tanda kutip yang pertanyaan yang remeh, tapi nggak ada orang yang menertawakan dia, gitu ya. Saya bisa mengakui kesalahan tanpa kemudian di-labeling. Udah jujur, ngaku salah, habis gitu di-labeling. Itu trauma loh buat karyawan, gitu ya. Saya bisa ngasih ide tanpa takut dipermalukan, kok idemu ecek-ecek ya, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian bisa membentuk rasa nyaman. Saya bisa mengkritisi atasan tanpa takut karir saya terganggu. Saya bisa bicara dengan apa adanya, gitu ya, berbasis data, berbasis fakta, tanpa kemudian kita khawatir tembok di ruangan kita itu punya telinga, gitu ya. Kalau di perusahaan itu kan kita selalu bilang hati-hati kalau bicara, tembok itu punya telinga, gitu ya. Nah, itu jadi
Rasa aman inilah yang kemudian kita sebagai orang HR create. Rasa aman itu kita create pakai apa? Dia pakai budaya, gitu kan? Jadi kalau pakai apa create budayanya? Pakai sistem, gitu ya. Bukan hanya orangnya saja, tapi sistemnya harus kita create. Kemudian faktor berikutnya apa? Yang bikin orang retain gitu ya, bertahan gitu. Ini hasil riset juga, 48% pekerja global dia bersedia pindah kalau diberikan peluang belajar yang lebih baik. Jadi hari ini training itu menjadi suatu oksigen buat karyawan kita. Kalau kita trainingnya itu tidak berdampak langsung kepada pekerjaan mereka, gitu ya, itu mereka juga nggak akan termotivasi. Mereka itu maunya training-training yang diselenggarakan oleh perusahaan itu training yang kemudian pelajarannya bisa langsung mereka praktekkan. Kalau sekedar teori-teori, hari ini di YouTube itu luar biasa sekali. Ilmu itu sekarang banyak yang gratis. Jadi mereka maunya adalah training yang berdampak kepada pekerjaannya. Dan desain trainingnya itu sesuai dengan karakteristik mereka. Oke, Ibu Firly semangat dan terima kasih. Saya suka konten-konten sangat insightful untuk Gen Z. Terima kasih. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian gitu ya, kalau kita bicara sebetulnya ada konsep yang dari perspektif psikologis gitu ya, ada konsep yang namanya self determination theory. Teori ini menjelaskan bahwa karyawan atau manusia itu punya 3 kebutuhan psikologis dasar di organisasi, gitu ya. Setiap orang, setiap individu, setiap karyawan itu punya 3 kebutuhan psikologis yang basic banget. Yang pertama adalah otonomi. Karyawan itu ingin sekali dia punya kendali atas apa? Atas pekerjaannya sehari-hari, gitu kan? Dia diberikan keleluasaan untuk apa? Untuk dia bisa menemukan cara, untuk dia bisa bekerja dengan konsepnya sendiri. Tentu ada KPI, tentu ada tenggat waktu. Nah, ini kita yang mainnya harus pintar. Kapan kita bilang sama dia, oke ya. Saya biasa kalau ngomong sama Gen Z gitu ya, dalam konteks pekerjaan itu sebutan nak. Nak, ini bolehlah kamu kerjain gitu ya, pakai cara kamu, tapi tidak sekarang, karena sekarang kita dikejar oleh deadline. Sehingga KPI kita ini memang harus selesai, tapi berikan ruang untuk mereka berekspresi. Berikan mereka ruang untuk anak-anak ini mengungkapkan idenya, karena banyak sekali kreativitas yang muncul kalau mereka diberikan ruang untuk itu. Ya, otonomi. Yang kedua adalah kompeten. Jadi kalau karyawan itu merasa bahwa dia punya kompetensi, dia punya skill, itu terus berkembang, itu terus di-develop, mostly akan merasa aku makin pede nih, gitu ya. Saya sendiri punya pengalaman hampir 10 tahun gitu ya, itu bekerja di korporasi yang oleh owner itu sempat ditawarin gitu ya, karyawannya itu ditawarin mau nggak bikin serikat pekerja, nggak ada yang mau gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa nyaman walaupun kami dikejar oleh KPI kami itu kalau kami achieve 125% itu baru meet, bukan outstanding. 125% itu baru meet gitu ya KPI kami. Tapi kami walaupun kerja cerdas, kerja keras seperti kuda gitu ya, dalam tanda kutip, kami happy. Karena apa? Karena yang namanya training itu royal banget. Saya kalau lihat CV saya gitu ya, selama saya bekerja di situ, itu bisa dikatakan hampir setiap bulan saya datang ke kelas training gitu ya. Selain saya belajar sendiri, saya datang ke kelas training. Itu kelas-kelas saya, sertifikasi atau daftar kehadirannya itu mungkin di atas 100 gitu ya.
karena hampir setiap bulan saya ikut pelatihan-pelatihan yang mereka selenggarakan gitu, baik di internal maupun di eksternal. Nah, jadi faktor kedua yang bikin setiap karyawan itu betah, satu otonomi, yang kedua adalah kompetensi kalau dia terus dikembangkan, dan yang ketiga adalah terkait dengan dia diterima oleh lingkungan sosial. Kita ini makhluk sosial. Jadi kalau dia merasa terhubung, merasa diterima oleh atasannya, merasa diterima oleh teman-temannya, merasa dihargai gitu ya, itu akan membentuk ikatan emosional, itu kontrak emosional buat karyawan. Belum tentu kalau dia pindah ke tempat yang lain, belum tentu dia akan mendapati lingkungan yang bisa memberikan dukungan emosional. Saya pernah cerita gitu ya, waktu di kelas training saya bertemu dengan HR dari kompetitor. Kami kan mainnya sama-sama di tambang ya, gitu ya. Sama-sama HR ketemu, biasalah ya, ngerumpi gitu ya, ngerumpi. Gimana strategi terkait dengan remunerasi? Gimana strategi terkait dengan membuat mereka mereka betah, talent ini, retensinya, strateginya seperti apa? Biasalah kalau sesama HR gitu ya. Nah, kemudian dia cerita, Firly, lu tahu nggak, gaji di tempatku itu di bawah P50. Di bawah P50 itu artinya di bawah rata-rata di market untuk industri tambang. Di bawah P50. Tetapi karyawanku betah semua, retensiku rendah, khususnya untuk operasional di tambang. Padahal kalau kita cari orang tambang itu kan memang skillful banget ya, gitu ya. Terus saya tanya, strategi apa yang kamu terapkan gitu ya untuk meretain orang-orang atau talent-talent yang memang menduduki posisi kunci, apalagi kita bicara operasional di tambang. Retensimu apa strateginya? Dan jawaban dia adalah, gua gaji kecil, tapi gua menciptakan suatu environment di mana semua orang merasa satu family. Jadi kalau karyawan gue pergi ke tambang, gue akan selalu bilang, tenang, istrimu, anakmu, kita yang urus kalau ada apa-apa. Dan strategi itu saya contek dong gitu ya. Kalau strategi bagus kan nggak apa-apa dicontek. Nah, sejak itu untuk retain orang gitu ya, saya dan tim saya itu membagikan nomor handphone kami, dan saya menerapkan aturan bahwa 7x24 jam kami harus angkat kalau ada family dari karyawan yang menelpon. Apalagi kalau karyawan itu ada di tambang. Harus angkat, wajib. Itu dibayarin semua pulsanya sama perusahaan, tapi harus angkat. Gitu ya. Dan ketika itu jadi anak sakit, anaknya karyawan siapa sakit, staf saya bisa tuh ke rumah sakit gitu ya. Kalau dulu di Cilandak gitu ya, rumah sakit Marinir tuh bisa tuh dia ngurus-ngurus segala macam. Iya, soalnya anaknya sakit, anaknya 2 gitu ya. Ibunya ngurusin kakaknya, ini anaknya yang kecil nggak ada yang ngurus segala macam gitu ya. Udah, kita yang jadi family gitu ya. Jadi itu bagian dari strategi. Dan itu yang membuat orang itu menjadi mikir-mikir kalau dia mau pindah walaupun diberikan gaji yang lebih tinggi gitu kan. Nah, apalagi gitu ya, faktor apalagi. Nah, ini nih gitu ya, dari zaman dulu puluhan tahun ketika saya mengawali karir tahun 2000-an, saya mengawali karir di korporasi, itu sudah ada hasil riset yang mengatakan bahwa alasan terbesar gitu ya, variabel terbesar, faktor terbesar yang membuat orang resign dari perusahaan adalah atasan. Dan hari ini Gallup juga menyampaikan hal yang sama. 70% gitu ya, karyawan yang keluar dari perusahaan bukan karena gaji, bukan karena iming-iming segala macam di luaran, bukan karena faktor penarik. Jadi kalau kita keluar perusahaan itu kan ada 2 faktor utamanya, kita tertarik oleh faktor di luar, atau kita didorong oleh faktor di dalam gitu ya, di dalam organisasi yang menyebabkan kita nggak betah gitu kan. Nah, 70% mengatakan bahwa karyawan ini resign karena faktor yang namanya atasan.
atasan itu kenapa leader itu number one, teman-teman, gitu ya, untuk bikin budaya, untuk apapun, gitu ya. Jadi atasan itulah yang menyebabkan mereka nggak betah. Dan kita tahu hari ini kalau kita ngelihat keseharian di organisasi, berapa persen sih atasan yang akan baik-baik saja kalau dia punya anak buah yang cerdas melebihi dia? Berapa persen sih atasan yang kemudian dia merasa bahwa kalau saya sudah manajer, kalau saya sudah menjadi leader, dia akan menjadikan kursinya dia sebagai identitas. Kursinya dia, jabatan dia itu adalah identitas. Kan ada guyonan tuh di organisasi, yang satu, nomor satu aturan di perusahaan, nomor satu atasan selalu benar, nomor dua bla 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 bla. Yang terakhir apa? Kembali kepada nomor satu, yaitu atasan selalu benar. Ya, jadi atasan itu perannya besar banget untuk meng-create apakah lingkungan itu menjadi lingkungan yang toksik atau tidak. Menjadi organisasi itu punya budaya toksik atau tidak. Dan 70% keluar karena atasannya. Jadi kalau kita mendapati atasan-atasan yang toksik, tadi kan saya nanya berapa persen tuh atasan yang oke-oke aja tuh punya anak buah cerdas. Ada loh yang oke-oke aja, saya punya anak buah cerdas, saya malah senang kalau punya anak buah cerdas. Kenapa? Outputnya oke. Nanti kemudian apa? Nanti saya mengklaim hasil pekerjaan anak buah saya sebagai hasil dari pekerjaan saya, atau idenya anak buah itu diambil seolah-olah itu adalah ide dari dia. Berapa persen? Pertanyaan saya. Leader-leader yang sudah punya kematangan dalam memimpin orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dia masih toksik, kalau untuk dirinya sendiri dia belum bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Kalau ngomong sembarangan dia sendiri nggak bisa ngerjain. Kita harus punya engagement, kita harus dedikasi ke perusahaan. Jam 5 udah, jam 5, jam 6 udah gelisah pulang. Anak buahnya lembur segala macam nggak ditungguin. Ya, kalau saya dulu saya nungguin sampai jam setengah 10 malam. Setiap malam Bu, hampir setiap malam. Berapa lama Bu? Hampir setahun lebih. Makanya anak buah saya kalau lihat saya itu mukanya udah ibu ini yang menyuruh saya lembur. Tapi saya tungguin. Artinya apa? Dia lembur, saya juga lembur. Dia kerja, saya juga kerja, temenin dia. Itu bentuk dari leadership kita, gitu ya. Nah, kemudian apa? Hari ini kita bicara fleksibilitas, work-life balance, gitu ya. Itu yang menjadi faktor untuk pendorong dari retensi di organisasi. Kemudian komben, kita bicara komben. Komben itu kompensasi benefit, gaji, fasilitas, dan sebagainya. Ternyata dampak dari gaji itu, gaji, fasilitas, dan sebagainya, hasil riset tahun 2024 itu hanya 35%. Ada kan dulu di psikologi itu waktu saya kuliah itu ada namanya hygiene factor ya, kalau nggak aja hygiene teori kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa yang namanya uang, remunerasi, uang itu hanya membawa karyawan dari tidak puas, bukan menjadi puas, tapi menjadi tidak puas, tidak puas. Jadi uang, gitu ya, uang kalau kita melihat bahwa ini untuk pelihara orang ini dia bagus nih gini-gini, kita kasih dia gaji tinggi, jangan sampai dia keluar, bukan itu. Bukan, uang itu hanya menjadikan kita dari tidak puas menjadi netral. Tapi uang tidak pernah membuat kita menjadi puas. Uang itu hanya membawa kita dari tidak puas menjadi kondisi netral. Kamu puas nggak dikasih gaji? Senang iya di awal. Dan kita tahu fenomena budaya di Indonesia. Apa coba budayanya?
Makanya saya suka gemes kalau ada orang demo gaji naik gitu. Kadang-kadang tuh suka gemes, sorry ya teman-teman ya. Karena apa? Orang kita begitu gajinya naik, apa yang terjadi? Begitu terima gaji transferan, besoknya apa? Handphonenya ganti yang baru, motornya ganti. Orang kita itu kalau bahasa saya wadahnya sering kecil gitu ya. Wadah kecil itu dikasih uang gede, dikasih rezeki gede, bukannya dia memanage, tapi kemudian dia akan menaikkan level kehidupan dia untuk lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kembali lagi, kalau kita retensi karyawan dengan hanya uang, bukan itu jawabannya. Karena uang hanya membuat orang dari tidak puas menjadi netral, tapi uang tidak pernah membuat kita dari netral, membawa kita dari netral menjadi puas. Ya. Jadi itu. Kemudian apalagi? Oke, strateginya. Bagaimana kita orang HR untuk meningkatkan retensi para talent ya, talent. Gitu ya. Saya suka gemes gitu ya. Kalau orang udah heboh dengan angka turnover tinggi itu saya suka gemes. Udahlah ya gitu ya, turnover tinggi nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau yang keluar yang STD atau bahkan yang nggak bagus-bagus, alhamdulillah gue nggak pusing gitu kan. Daripada masalah keseharian, mending gue ambil orang baru yang memang dia talent, memang dia bagus. Nah, strategi kita apa? Yang pertama, waktu rekrutmen. Sering sekali dalam posisi kita berdiskusi dengan user. User itu sangat menekankan yang namanya kompetensi teknis. Oh, Bu Firly, dia bisa langsung kerja tuh, skillful dia. Bisa tuh Bu Firly, kita ambil. Cocok dia. Jadi kalau saya rekrut dia, maka saya bisa langsung lari. Padahal yang namanya skill itu bisa dilatih. Apalagi knowledge gitu ya. Yang lebih penting adalah kalau kita merekrut orang itu adalah kesesuaian antara nilai-nilai pribadi orang itu, dengan budaya di organisasi atau values di organisasi. Pas nggak? Matching nggak? Gitu ya. Ini yang saya sampaikan indah. Kalau saya IG Live itu saya suka mengatakan fakta, yang kadang-kadang faktanya itu kebanyakan nggak indahnya, gitu ya. Saya ngambil contoh, banyak praktek di organisasi. Yang tadi integritas, gitu ya. Oh, kita mau cari yang integritas, bla 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 bla, gitu ya. Carilah orang yang punya integritas. Begitu dia masuk ke dalam sistem, yang namanya budaya, yang namanya bisnis leadernya ternyata leadershipnya lemah, gitu ya. Leadership lemahnya itu mengakomodir orang-orang yang ABS gitu ya, asal bapak senang, yang suka carmuk gitu ya, yang pinter ngomong, tapi kemudian misalnya, wah kita sudah memberlakukan 5R dengan bagus, ini loh angka-angkanya bagus loh. Oh, saya nemu itu gitu ya. Ini angka-angkanya bagus, ditunjukin ke saya. Lihat Bu Firly, ini angka-angka 5R saya, hasil audit 5R saya bagus. Padahal saya barusan dari gudang dan saya memoto, mempotret, memvideokan itu barang gak karuan semua. Letak gudang segala macam itu gak karuan semua gitu, menghalangi operasional, menghalangi orang jalan lah gitu ya. Gak karuan semua, gak ada 5R-nya. Tapi bisnis leadernya gitu ya, karena leadershipnya lemah gitu ya, dia sangat percaya sekali dengan apa yang disampaikan oleh, waktu itu adalah oleh HR-nya gitu ya, sehingga dia percaya, oh ini udah bagus nih, 5R. Padahal ternyata kemudian apa, saya sudah yakin tuh begitu masuk ke dalam pabrik, ke dalam gudangnya, ini fraud semua nih gitu ya, ini pasti mereka curi-curi nih gitu ya. Dan ketika proyeknya sudah selesai, itu yang ketika, jadi si orang yang punya integritas yang bagus itu, dia struggling setengah mati untuk meyakinkan. Karena apa? Dia dikelilingi oleh orang-orang dalam tanda kutip yang memang melakukan pencurian kali ya, gitu ya, terkait dengan aset perusahaan. Dia sendiri sudah setengah mati gitu ya,
sehingga ketika proyek kami selesai, si orang yang punya integritas itu bisa meyakinkan, akhirnya dia bisa meyakinkan business leader, kemudian menghubungi saya untuk mencari konsultan yang melakukan investigasi internal gitu ya, dan akhirnya dilakukan itu, ketahuan siapa-siapa dan mereka mengeluarkan. Jadi seperti itu gambarnya teman-teman, values gitu ya. Balik lagi, strategi pertama adalah ngerekrut orang itu ngeliat dulu gitu ya, ini culture-nya sama enggak, ini nilai-nilainya sama enggak gitu ya. Jangan orang yang pendiam, jangan orang yang enggak asertif gitu ya, kemudian kita letakkan di dalam budaya gitu ya, kemudian budayanya asertif, budayanya segala macam, itu penting banget loh gitu ya. Banyak orang juga keluar karena faktor budaya, jadi bukan hanya yang pinter bisa di-create gitu ya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah kita bicara onboarding gitu ya. Yang namanya masa bulan madu, bahasa saya masa bulan madu gitu ya. Kalau bulan madu itu kan kalau orang menikah, orang berpasangan itu 3 bulan pertama itu indah semua gitu ya. 6 bulan pertama itu jatuh cinta gitu ya, Bang. 6 bulan pertama kita berpasangan itu hormon kita udah nggak seimbang tuh, kita cinta mati segala macam. Sama, karyawan juga seperti itu gitu ya. Jadi ketika 6 bulan pertama gitu ya, itu adalah fase dia tidak hanya mempelajari job desk-nya dia tidak hanya fase untuk memahami pekerjaan dia, walaupun pekerjaannya sama. HR manager di satu perusahaan ke perusahaannya juga sama sebetulnya gitu ya, generik gitu ya. Tetapi kan pasti ada faktor-faktor lain yang berbeda gitu ya, pasti ada diferensiasinya, pasti ada, karena setiap organisasi itu unik. Nah, 6 bulan pertama, masa bulan madu 6 bulan itu, kalau dia tidak melihat, tidak merasakan sendiri gitu ya, bahwa ini adalah perusahaan yang cukup manis ke dia, yang cukup indah ke dia gitu ya, itu menjadikan dia tidak punya ikatan emosi. Oh, saya masuk ke perusahaan itu, saya ngambil contoh saya sendiri. Singkat cerita, dipanggil lah saya, Firly, ya biasalah habis ngerjain project gitu ya, terus kamu mau nggak benerin perusahaan ini perusahaan gede banget loh gitu ya, karyawannya puluhan ribu, kamu jadi orang HR di holdingnya yang tertinggi di holdingnya, siapa yang nggak ngiler ya gitu ya, buat CV, oh bagus nih buat CV gitu kan. Udah tuh gitu ya, saya diiming-imingin itu, oke lah, saya coba untuk kenal dulu. Faktanya yang terjadi apa teman-teman? Culture di sana ternyata setiap pagi mereka itu meeting selama 1 jam, setiap pagi meeting selama 1 jam untuk bahas masalah sehari-hari yang kemudian tidak pernah ada solusi dan kemudian diulang-ulang setiap hari. Anda bisa bayangkan teman-teman, yang terjadi apa? Saya datang selalu telat. Saya nggak tahan gitu ya, dengerin omong kosong kayak gitu, saya nggak tahan, saya datang selalu telat gitu ya. Dan tapi saya pulang paling malam selalu, setengah 10, jam 9 saya selalu pulang jam segitu, tapi saya datang paling telat gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa gitu ya, tapi waktu itu yang saya lakukan, saya nggak langsung buru-buru untuk resign, karena buat saya pribadi, ini value saya pribadi ya, kalau value-nya teman-teman bisa beda gitu ya. Value saya pribadi, begitu saya mengiyakan untuk membereskan masalah, apapun yang terjadi, saya akan bertahan sampai masalah itu beres. Jadi waktu itu masalahnya beres, saya keliling-keliling ke daerah-daerah segala macem gitu ya, masalahnya beres, udah begitu masalah beres, saya langsung resign gitu. Ini value pribadi saya gitu ya. Teman-teman tentu punya value yang berbeda juga gitu ya. Jadi 6 bulan pertama itu masa bulan madu, itu penting banget untuk kita menciptakan pengalaman yang menarik buat para talent yang baru bergabung di kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bicara career path, succession plan, talent strategy gitu ya. Itu yang dulu kita create untuk para talent gitu ya, untuk para MT, untuk para ODP di organisasi, hari ini hari ini need-nya di semua organisasi, semua karyawan itu minta itu. Saya 2 tahun lagi jadi apa? Apalagi anak Gen Z. Tadi kan saya bilang, kita itu kenal perusahaan, kenal pekerjaan kita gitu ya.
itu kenal loh ya, kenal loh ini, belum bisa kenal dengan pekerjaan kita walaupun kita sudah punya experience. Kenal dengan pekerjaan kita sendiri aja 6 bulan. Kita kenal nih ya dengan bisnis organisasi kita, gitu ya, bisnis kita di perusahaan ini bisnisnya apa sih? Kayak dulu, saya jualan truk, bukan saya, perusahaan saya jualan truk untuk tambang. Jualan truk, jualan teknisi, jualan spare part. Kami beroperasi di hampir seluruh di Sumatera, Kalimantan, sampai truknya di Freeport itu dari kami gitu ya. Nanti teman-teman browsing bisa tahu itu. Nah, kemudian kami jualan truk. Saya baru ngeh gitu ya, bahwa sebetulnya kalau jualan truk untuk tambang itu sebetulnya yang menjadi sales itu bukan para SPG yang seksi-seksi ketika pameran, bukan. Yang jualan truk itu sebetulnya adalah para teknisi di lapangan. Karena apa? Sehari-hari kan mereka ditempatkan di tempat di bisnisnya di tambang-tambang gitu ya. Itu mereka sehari-hari kalau ada masalah dengan truk, kalau bagaimana respon mereka, bagaimana sikap mereka kepada customer, kepada klien gitu ya. Itulah yang kemudian akan dibawa oleh klien gitu ya, mandornya klien atau apa, dibawa dieskalasi ke atas untuk disampaikan kepada owner bahwa kalau beli truk untuk tambang, hitungan-hitungan bisnis gitu ya, hitungan-hitungan implementasi itu sebetulnya ini menguntungkan loh. Untuk dapat insight ya gitu ya, itu saja itu saya butuh lebih dari 6 bulan. Belum lagi ketika saya harus create yang namanya strategi remunerasi. Tahu sendiri tambang gitu ya, ada yang airnya tuh diendepin dulu baru kita bisa pakai mandi. Dipakai mandi pun licin, sabunnya nggak berbuih gitu ya, nggak ada busanya, sampai di balik papan tuh kayak gosok daki semua itu gitu ya. Ada juga, Bu Firly, ini oke banget loh Bu gitu ya, makan. Saya bilang gini, kalian teriak-teriak strategi remunerasi, makanan kalian enak loh, ada ayam, ada sayur segala macam gitu kan. Kalian teriak-teriak segala macam, Bu makan deh Bu gitu ya. Itu di Gunung Bayan. Jadi saya melewati Trans Borneo, menempuh Trans Borneo, itu di Gunung Bayan. Makan deh Bu, pada saat itu ya, dulu banget. Kalau sekarang kan tentunya sudah pasti akan ada perbaikan ya, sudah pasti ada perbaikan. Ketika saya makan, yang terjadi apa? Ternyata hambar, karena nggak ada bumbu. Nah, untuk memahami bisnis, untuk memahami HR itu mau bikin strategi yang seperti apa, itu butuh waktu. Apalagi ini kita bicara HR ya, gitu ya. Sehingga gitu ya, kita memang dalam melakukan retensi gitu ya, itu harus clear juga. Mereka harus diberikan pemahaman. Kamu kalau gabung di kita, itu ya 3 bulan pertama kamu akan menghadapi apa? 6 bulan pertama kamu akan menghadapi apa? Outputmu apa? Kalau kamu berhasil, kamu akan jadi apa? Gen Z hari ini 6 bulan itu dianggap setahun di satu perusahaan, dianggapnya terlalu lama. Kalau ada teman-teman Gen Z di sini, ini fakta ya teman-teman. Saya udah 20 tahun lebih ngurusin gitu ya di organisasi. Jadi ini fakta gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, strategi ketiga adalah jalur karir. Yang keempat, pelatihan, itu clear. Yang kelima, terkait dengan fleksibilitas kerja. Hari ini semua minta fleksibilitas kerja. Kemudian yang keenam itu adalah terkait dengan mental health gitu ya. Sama seperti episode-episode sebelumnya, sedapat mungkin sediakan yang namanya psikolog, konselor di organisasi. Karena hari ini karyawan itu kalau curhat ke GPT itu bisa bias juga gitu ya. Jadi sediakan. Atau kemarin saya waktu HR Talk yang SDM 5.0 gitu ya, saya sempat bilang kalau HR bisa create
GPT yang bisa berperan bukan hanya sebagai trainer, bukan hanya sebagai mentor, tetapi juga GPT yang bisa berperan sebagai konselor. Bagaimana bikin GPT yang kemudian bisa menjadi konselor, bisa menjadi psikolog, gitu ya. Walaupun tetap harus ada ya, karena human touch, human relation itu nggak bisa digantikan oleh AI, tetapi paling tidak itu bisa mengurangi, gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah penghargaan, positive reinforcement, merasa dihargai, gitu ya. Kemudian, oke. Nah, tantangannya apa? Tantangannya satu, kita bicara budaya. Budaya, ngubah budaya itu nggak gampang loh, gitu ya. Makanya kalau ada training-training budaya perusahaan, saya banyak diemnya, gitu ya. Karena saya sendiri ngerjain di dalam perusahaan itu nggak bisa. Kita cuma training 2 hari. Ya, sistem yang harus kita ubah, job design, coaching, mentoring, leadershipnya atasan, itu semua komprehensif, holistik. Kita harus desain intervensinya, baru budayanya berubah. Dan kuncinya ada siapa? Business leader. Kalau business leadernya, leadershipnya nggak kuat, mau investasi budaya organisasi lewat sistem atau lewat training, sebanyak apapun, semahal apapun, manggil konsultan global sekalipun, useless. Saya banyak ngomong gak enaknya, tapi fakta, gitu ya. Karena saya matang di pengalaman, gitu, di ngurusin organisasi, gitu. Jadi business leadernya dulu yang harus kuat, gitu ya. Tantangannya adalah budaya lama. Kita harus menjadikan business leader representasi dari budaya, gitu ya, dengan pengalaman, dengan kebijakan dia. Yang kedua, anggaran terbatas. Hari ini kalau kita bicara bahwa efisiensi gitu ya, tentu ada juga beberapa industri yang nggak berimpact ya, gitu ya. Ini ada salah satu nih ya, klien saya itu nggak impact tuh, gitu ya, karena tetap dipakai kan, gitu ya, fasilitasnya nggak impact, gitu ya. Nah, kalau kita bicara anggaran terbatas, gitu ya, saya orang HR, kita harus melakukan ina itu. Saya nggak punya uang untuk bayar orang untuk bayar konsultan untuk bikin talent strategi segala macam, nggak punya orang untuk bayar kompetensi segala macam. Gunakan personal approach ke para talent kita, pendekatan personal. Bu, berarti saya bisa dong, berarti artinya nanti saya kerja di melebihi jam kerja. Iya, nggak ada cerita orang HR kerja itu saklek 8 jam kerja. Saya pribadi dulu baru baca email tuh ya, itu baru sempatnya maghrib. Dari jam 8 sampai sore ngapain Bu Firly? Meeting, approach, karena kita mau melakukan change management. Masalah nanti SOP ganti segala itu kan di atas kertas, tapi pendekatan interpersonal, membangun bonding, membangun yang namanya lingkung budaya, kedekatan segala macam, itu takes time. One on one kita approach talent kita, supaya apa? Dia merasa dekat dengan kita, dia merasa nyaman dengan kita, dia merasa aman dengan kita, dan kita juga bisa mempengaruhi dia untuk kemudian dia berkontribusi tetap maksimal tanpa ada kepikiran untuk resign, gitu ya. Jadi kalau anggaran terbatas yang seperti itu. Nah, resistensi manajemen, tadi budaya ada di business leader, bukan hanya di sistem, bukan hanya di training. Budaya itu ada di business leader, teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian resistensi manajemen, saya pernah menggunakan mendesain intervensi untuk membangun budaya belajar dengan membuat KPI di mana semua orang punya jam mengajar berapa jam setahun dan jam belajar. Itu pernah saya create. Pertanyaannya, efektivitasnya berhasil nggak? Menurut teman-teman berhasil nggak saya bikin itu?
Faktanya apa? Begitu mau KPI, mau performance review, kan per 3 bulan ya, gitu ya. Begitu mau performance review, ini yang namanya manajer langsung buru-buru ngisi. Langsung nyuruh anak buahnya untuk ngisi daftar hadir bla 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 bla. Supaya apa? Iya, nanti laporan ke Bu Firly supaya rapi. Saya sudah achieve KPI saya bahwa saya sudah mengajar sekian jam. Tahun 2004 biaya telepon pribadi saya itu 2,5 juta per bulan, paling rendah dari kubikel saya ya, dari telepon yang di meja saya itu 2,5 juta per bulan. Tahu nggak itu dipakai untuk apa? Waktu saya diprotes sama atasan saya, lu mahal banget, gue nggak bisa negur yang lain, lu telepon siapa aja sih? Seluruh Indonesia one by one, setiap hari saya teleponin, saya ajak ngobrol. Gimana keluarga? Gimana ini? Oh iya, karena apa? Itu HRBP, itu leader-leader yang di lapangan, mereka saya kasih KPI untuk apa? Untuk ngajar, untuk bikin kelas. Jadi saya yang approach. Jadi resistensi manajemen itu bisa kita kikis, gitu ya, bisa kita kikis. Resistensi dari para leader itu bisa kita kikis kalau kita punya interpersonal skill yang bagus ke mereka. Kita dengerin, jadi orang HR itu jangan ngerepotin deh. Jangan orang HR itu, oh iya ini harus training gini-gini. Kasih mereka form-form, entah itu digital atau apapun, kasih ke form-form. Ayo nih ya, diisi ya, formnya diisi ya. Nggak ada cerita. Kalau saya dulu gitu ya, itu saya samperin orangnya gitu ya, telepon, misalnya zaman dulu kan masih telepon ya, telepon, belum ada handphone lagi gitu ya. Zoom juga masih belum ada zaman dulu tuh. Telepon, ya, ini nih ya, di sini. Menurut lo gimana? Udah deh, gue yang ngisi deh, gue yang nulisin. Lu tinggal ngomong aja lu maunya kayak apa. Kesulitan lu apa? Nanti gue bikinin deh solusinya. Gambarannya seperti itu yang terjadi. Jadi kalau kita, kembali lagi, kalau tantangannya adalah satu, kita bicara budaya, maka kuncinya ada di business leader. Yang kedua, anggaran terbatas, kita personal approach, gitu ya, komunikasi, apresiasi gitu ya, bikin culture seperti itu. Dan kalau ada resistensi dari manajemen juga personal approach. Mungkin itu kali ya, yang namanya orang HR dulu banyak ngambilnya dari orang psikologi gitu ya. Mungkin dipikir dengan asumsi bahwa personal approach-nya bagus gitu kan, tapi nggak semua juga gitu ya. Baik, oke teman-teman, itu dari saya coba untuk summary-kan ya, kenapa kita employee experience ya. Oke, retensi kenapa itu penting? Tadi saya mengatakan bahwa satu karyawan keluar itu biaya kita 6-9 bulan gaji karyawan itu, gitu ya. Biaya untuk rekrutmen, biaya untuk asesmen, biaya karena produktivitasnya berhenti, gitu ya. Itu semua diukur seperti itu. Dan hari ini 51% karyawan global sedang mikir-mikir untuk pindah kerja, gitu ya. Sehingga kita perlu mempertahankan orang-orang, strategi retensi untuk talent, gitu ya, untuk talent. Karena capek, kita kan nggak mungkin bikin semua orang itu oke, gitu ya. Bagaimana dengan jalur karir? Tetap, kalau jalur karir itu adalah untuk semua karyawan, tapi strategi bahasanya gimana ya? Kita harus membuat itu adil, dilihat oleh semua karyawan, tapi tetap bahwa strategi retensi, investasi waktu, emosi kita banyakin untuk si para talent, gitu ya. Kemudian faktor apa? Lingkungan budaya, kita bikinlah budaya yang bagus segala macem gitu ya. Training gitu ya, training harus yang bagus juga, karena inget ya, ada 3 kebutuhan dasar secara psikologis dari setiap karyawan. Satu, otonomi untuk pekerjaannya dia, untuk dia bisa solving problem pekerjaan dengan cara dia. Yang kedua, kalau kompetensinya dinaikkan terus, ditingkatkan terus dengan training. Dan yang ketiga, kalau dia merasa engage, diterima dengan lingkungannya, lingkungan sosial di sekitar dia, gitu ya. Kemudian
perspektifnya manajer ya, leadernya ya, 70% orang resign itu karena atasan langsung. 70% karena atasan langsung. Kemudian yaitu yang harus kita lakukan gitu ya. Kita harus lakukan intervensi individu kepada atasannya. Oh ya, sedikit saya lompat. Saya pernah mendapati, sorry ya, nggak apa-apa ya, saya cerita. Saya pernah mendapati seorang talent gitu ya, yang dia itu bagus banget. Teman-teman tahu bukan Good Times atau apa ya, yang biskuit-biskuit yang ada choco chipnya tuh gitu ya, di supermarket banyak tuh. Nah, saya lupa itu merek apa yang pertama kali keluar. Kebetulan saya nggak terlalu suka makanan kayak gitu ya. Nah, si talent ini yang create gitu ya, yang create biskuit itu adalah dia gitu. Ketika dia mengerjakan di holding di Australia. Nah, si talent ini bagus banget. Masalah dia adalah masalah emosi, masalah leadership. Dia nggak bisa untuk self leadership. Kerjaan dia berantem dengan semua orang. Business leader bilang dia penting banget, resep di dia pinter banget, dia memang pinter banget, dia pinter banget. Saya ngobrol interview sama dia 6 jam itu pinter banget dia gitu ya. Tapi dia punya masalah terkait dengan kecerdasan emosi dan ketidakmampuan untuk berinteraksi secara normal ya, dalam tanda kutip. Apa yang kemudian kita rekomendasikan, waktu itu kita rekomendasikan dia untuk konseling gitu ya, konseling kepada salah seorang senior kami gitu ya. Kebetulan beliau senior kami udah almarhum gitu ya, Kang Gimi gitu ya. Dia konseling dan memang setelah konseling itu berapa bulan kemudian sudah ada progres di mana dia sudah mulai bisa membangun tim yang bagus gitu ya, sudah mendapatkan trust dari orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, oke ya teman-teman, itu faktornya. Komben inget ya, uang tidak bisa bikin orang termotivasi, uang hanya bikin orang netral, dari tidak puas menjadi netral. Tapi bukan membuat orang menjadi termotivasi, menjadi tidak akan memuaskan. Kemudian keterikatan dan sebagainya. Nah, strategi praktis, 1, rekrutmen pakai value gitu ya, value dulu. Training gampang, training knowledge segala macam itu bisa dilatih, bisa diisi. Kemudian onboarding gitu ya, masa bulan madu yang 6 bulan pertama itu ya, itu yang mesti kita create gimana caranya bulan madunya itu indah-indah supaya dia tidak punya masalah gitu ya, tidak cepat resign lah gitu ya. Karena hasil dari Apollo Technical ini ada riset juga, 1 dari karyawan itu resign setelah dia dalam 6 bulan pertama dia bergabung dengan perusahaan. Sebentar kan Isabel, sorry ya. Nah, kemudian yang kedua onboarding, dan yang ketiga adalah jalur karir gitu ya. Kita bikin itu untuk semua karyawan, training, coaching, fleksibilitas kerja, kemudian mental health yang keenam yang harus kita lakukan. Nah, kemudian tantangannya budaya lama balik ya, budaya bisnis leader itu kunci dulu gitu ya. Bisnis leader, anggaran terbatas, interpersonal approach gitu ya. Kita yang investasi cukup besar untuk waktu dan emosi kita. Kemudian resistensi manajemen juga kita harus lakukan personal approach. Jadi desain aja tidak cukup gitu ya, sistem aja, OD aja tidak cukup, tapi kita juga harus melakukan intervensi dalam level individu gitu ya, coaching, mentoring dan sebagainya. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak. Sudah mau jam 21, sudah lewat ya, 25.04 sekarang. Terima kasih banyak, sorry ya. Ini saya kalau di kelas itu pegang mic itu pasti lama nih gitu ya. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang mencatat gitu ya. Lebih baik kalau saya IG Live itu dicatat gitu ya. Barangkali bisa menjadi insight pada saat teman-teman harus merumuskan strategi yang tepat untuk karyawan kita di organisasi. Demikian dari saya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Dadah. Saya tutup ya.